sekarang kita masih bersama dengan Kang Heri, dan di segmen yang kedua ini kita akan banyak bicara tentang masalah politik. 2001 sampai 2006 dan dari 2006 sampai 2011 beliau menjadi wali kota Yogyakarta. Jadi 2 kali periode beliau menjadi wali kota Yogyakarta. Dan saya kira beberapa hal yang dicatat oleh publik kota Yogyakarta, beliau ini sangat berhasil membangun beberapa titik-titik strategis isu kebijakan di kota Yogyakarta. Kang Heri, pada saat jenengan dari bisnis terus memutuskan terlibat di politik itu ceritanya seperti apa ini? Kok bisa gitu? Menurut saya terus berpolitik, menurut saya agak salah untuk saya ya, agak salah. Agak salah pribon. Saya merasa agak berpolitik. Iya, tidak ya. Jadi saya itu waktu pengen jadi wali kota, ya sebenarnya pengen mengabdi. Nah, artinya saya punya gagasan. Banyak, wah wali Jogja digini. Nah, kebetulan waktu itu anggota PAN juga sebenarnya saya ditawari DPR juga saya nggak mau dan sebagainya, karena memang saya ingin era reformasi waktu itu ya sebenarnya ingin berbuat sesuatu. Sehingga waktu itu saya pertama pernah diusulkan jadi wakil wali kota. Itu pertanyaannya saya, wali kotaku sopo, nek cocok orang, nek ra cocok ngapain jadi wakil? Walaupun kemungkinan katakanlah 99% jadi kalau saya wakil. Saya bilang sama PAN, nek gelem ya aku dadekno wali kota, ning resikone ra dadi. Ya akhirnya juga dalam perjalanan ya Allah juga yang menentukan di mana akhirnya saya bisa terpilih ya. Di DPR itu saya nggak pernah oposisi dan sebagainya. Karena saya tidak mau masuk dalam permainan politik. Saya masuknya pakai permainan manajerial sebagai pemerintah kota. Saya diseret-seret ke politik, saya tetap nggak mau. Sehingga saya melakukan hubungannya lebih baik. Karena semua diskusi dengan saya bisa menyampaikan masalah politik, masalah pendukung dan oposisi. Tapi ya kuncinya itu, saya betul-betul bisa menunjukkan bahwa saya pun tidak memanfaatkan apapun. Pertama untuk diri saya, yang kedua untuk politik. Dalam arti pendukung saya atau apa, saya betul-betul menjaga. Ya saya sekarang, ya istilah saya kan saya bicara, saya itu kalau jadi wali kota kemarin harus merasa memiliki dan dimiliki oleh semua ini. Sudah tidak ada ini pemilih saya, ini tidak memilih saya. Saya harus merasa dimiliki dan memiliki semua, dan saya harus bisa ngomong semua dengan segala keterbatasan yang ada. Sebisa mungkin saya bisa memenuhi aspirasi dari semua kalangan itu. Saya akomodasi, saya kompromikan untuk bisa satu sama lain bisa saling harmoni lah, dalam bentuk bisa harmoni, tidak saling bertabrakan dan sebagainya. Kang Heri, seberapa cepat itu proses adaptasinya dari pembisnis terus masuk di dunia politik praktis, masuk di dunia birokrasi? Ya 2 tahun lah. Adaptasi 2 tahun? Iya 2 tahun, tapi intinya saya itu dari bakul itu wis kulino melayani. Jadi konsep melayani itulah, makanya saya selalu bicara, saya kepala pelayan masyarakat kota, kekuasaan sebagai wakaf politik. Artinya kalimat melayani itu, ya saya bayangkan saya konsumenku bukan pembeli, tapi masyarakat Jogja. Tapi konsepnya sama, ada nggak yang lebih puas? Bisa nggak ya di luar lebih puas? Secara prinsip sama ya? Ya, prinsip sama. Tinggal ini sudah baik, bisa nggak diperbaiki? Ini kurang baik, bisa nggak diperbaiki? Ini masih buruk, bisa nggak dihilangkan? Iya. Biar lebih puas. Artinya saya betul-betul sama pekanya lah. Saya menyerap aspirasi masyarakat itu sama pekanya dengan saya menyerap dulu aspirasi dari konsumen. Itu aja. Iya, sehingga saya selalu berpikir kok gini. Ya sampai selalu saya itu tiap pagi harus ada sudah di meja saya pikiran pembaca, masukan, SMS. Sampai saya dirikan namanya UPI. Unit Pengolah Informasi Keluhan. Wes pokoknya keluhan apa aja yuk. Kita tanggapi, kita tampung, kita respon. Tanggapi, respon tidak berarti harus kita turuti. Karena mungkin kita tidak bisa menuruti. Kita tidak ada energi atau keterbatasan kita memenuhi. Tapi kalau kita tidak bisa memenuhi, ya kita jelaskan kenapa kita tidak memenuhi. Itu tidak masalah dan orang akan puas juga. Orang tidak puas itu kan kalau dia meminta sesuatu,
kok tidak diberi tanpa tidak tahu kenapa tidak diberikan. Tapi kalau tahu alasannya bahwa saya bukan tidak mau memberi, tapi belum mampu memberi, itu orang pasti akan paham. Nah ini Kang Heri, ini banyak orang bertanya-tanya setelah Kang Heri itu 10 tahun menjadi wali kota Yogyakarta dan Nyun Sewu, itu ada puncak karir sebagai tokoh politik yang pada saat itu luar biasa. Tetapi tiba-tiba memutuskan untuk berhenti. Tidak lagi berkecimpung, tidak lagi bergulat di dunia politik dan pelayanan publik. Dan tiba-tiba Anda memutuskan untuk menjadi ketua RW gitu ya. Biasanya ya nek wis badhe di wali kota ping pindho yang kok dadi DPR RI. Mungkin ya memang saya dari jadi wali kota atau sejak mencalonkan sebenarnya saya itu bukan berpolitik ya, tapi lebih ke mengabdi. Ya. Artinya kalau kita bicara tadi terus habis ini ke DPR atau ke apa, pasti kita harus bicara manuver politik, kita harus pendekatan ke siapa, manuver lah, menservis siapa dan sebagainya. Saya ya selesai ya udah, saya nggak mau katakanlah tadi memanuver apa dan sebagainya dan kebetulan juga nggak ada orang yang manggil saya. Ayo weh, selesai. Ini bisa dijawab dan bisa tidak dijawab. Karena ini pertanyaan saya mungkin agak sensitif. Kalau umpamanya di daerah istimewa Yogyakarta ini ada pilihan gubernur, kira-kira mau mencalonkan jadi gubernur enggak? Waktu itu pada saat itu setelah selesai jadi wali kota. Ini umpamanya. Karena umpama ya nggak usah saya jawab. Belum jawab. Peristiwa yang paling menarik secara pribadi ketika 10 tahun menjadi wali kota apa? Paling menyenangkan kalau ada seseorang yang saya tidak tahu siapa, dia hanya seseorang masyarakat biasa, nobody lah. Nobody, artinya bukan orang siapa-siapa, bukan dia siapa-siapa. Mengucapkan terima kasih pada saya karena ada kebijakan yang bisa menyentuh kepentingan dia. Pas acara wali kota menyapa, ada masyarakat bilang, Pak, matur nuwun ya, saya laporan saya kemarin yang listrik pojok sana mati, sekarang sudah hidup. Dan padahal saya tidak tahu dia siapa dan sebagainya, tapi dia masih memberi laporan seminggu yang lalu, Pak, listrik mati, langsung saya suruh itu tidak lanjuti. Ada juga yang, Pak, terima kasih ya anak saya sekarang lulus SMA karena dapat kartu menuju sejahtera dulu ya. Ya kalau sekarang kartu sehat, kartu sehat pintar itu kan digabung. Padahal saya tidak tahu siapa dia. Dia bisa itu menurut saya kepuasan yang paling tinggi ya. Artinya saya merasa itu berarti saya berhasil jadi pelayan. Artinya pelayan yang berhasil adalah pelayan yang mampu melayani yang terjauh dari pusat kekuasaan. Itu berarti itulah sebetulnya kesuksesan. Dan itu kebahagiaan yang tidak kalah. Ya menurut saya mungkin justru di hati lebih bahagia ya daripada katalah penghargaan dari presiden, dari apa ya mungkin secara harafiah mungkin lebih bangga, tapi di hati kok rasanya lu nyes. Kalau diapresiasi oleh masyarakat yang dia bukan siapa-siapa dan yang Anda layani begitu. Iya, dan dia dengan spontan. Merasa sentuhan layanan saya. Pak, terima kasih ya. Dikunjungi gitu aja sudah senangnya senang hati. Pernah ada ya, terima kasih Pak, saya bisa salaman dengan wali kota. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu saya resapi betul bahwa betapa apa ya sosok pemimpin itu betul-betul kita harus bisa ada di tengah-tengah mereka. Pemimpin berhasil itu kalau mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu bisa digerakkan kalau kita merasa ada di tengah mereka dan kita dipercaya. Dan itu energinya sesungguhnya luar biasa kalau seorang pemimpin bisa menggerakkan energi masyarakat. Sehingga semua program pemerintah sudah nggak menjadi program lagi, tapi lebih luas menjadi gerakan masyarakat ya. Semua dibantu masyarakat. Iya toh. Karena dengan itu nanti apapun tadi jawaban saya mengenai, waduh maaf ya, katakanlah aku udah bisa memenuhi permintaanmu, kebutuhanmu, itu kalau dipercaya dia merasa seneng. Karena oh ini bener Pak Heri orang ngapusi. Nek Pak Heri omong ngono berarti itu mesti bener, memang Pak Heri dong sanggup. Nah, bahkan akhirnya kadang-kadang sampai yuk paron. Nah, misalkan bangun nopo. Yuk aku urun niki, kowe urun niki gelem ra. Itu beberapa program atau beberapa proyek fisik saya banyak dulu deal dengan masyarakat. Aku mau negara mampu, aku orang enggak
tidak mampu anggaran saya nek bagi ini yuk aku urun semene masyarakat urun semene piye. Dan itu kalau bisa itu terus digerakkan itu luar biasa masyarakat. Dan kuncinya yaitu juga RW itu sangat penting. RW sangat penting. Makanya saya jadi itu Jadi ketua RW. Iya. Terus rumit menjadi pelayan masyarakat atau rumit menjadi pembisnis? Oh, ya rumit jadi pelayan masyarakat. Tetap ya. rumit jadi pelayan masyarakat. Iya, tetap rumit. Rumitnya ya karena kita keputusan saya itu tidak mungkin itu saya putuskan. Pasti kita harus negosiasi dengan dewan. Masih harus menjelaskan kepada birokrat. Birokrat itu kan hakikatnya kesetiaannya tetap beda dengan kesetiaan pegawai. Ya. Itu lebih susah untuk bagaimana memahamkan, untuk bisa bergerak bersama, untuk meyakinkan, untuk mendorong mereka untuk kerja lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel dan sebagainya. Tapi ya kuncinya itu. Kuncinya adalah ya saya harus bisa memberi contoh. Ada pesan khusus yang disampaikan Kang Heri kepada calon pemilih dan kepada para bakal calon kepala daerah yang akan dipilih. Pertama kepada calon yang akan berkontestasi seandainya nanti terpilih, saya ingin memaknai kekuasaan sebagai wakaf politik. Kalimat wakaf itu penting. Wakaf itu artinya pasti memberi, tidak meminta. Ya. Dan memberi tanpa harus merasa dibalas budikan. Ya, itu penting karena dengan kita bicara wakaf kita pasti akan bicara bekerja dengan hati. Dan menurut saya kalau jangan menikmati jabatan lah. Oh gitu ya. Jangan menikmati. Rugi sendiri kamu. Rugi sendiri. Artinya kamu kalau jadi wali kota atau jadi kepala daerah 5 tahun, 10 tahun terus nothing, itu menurut saya yang rugi. Membesarkan itu dalam arti yang memajukan, mesejahterakan dan sebagainya. Ya itulah, ya maknailah kekuasaan sebagai wakaf politik. Termasuk kalau keluar duit ya jangan minta kembalian. Anda sendirilah dalam hidup malah menyanyiakan 10 tahun kok malah jadi sia-sia gitu ya. Sia-sia dalam arti tidak ada sesuatu yang bisa menjadi katakanlah warisan, kenang-kenangan. Ya kan, kalau bisnis kan 10 tahun saya harus bisa membesarkan apa. Nah kalau wali kota atau kepala daerah itu kan 10 tahun saya bisa memberikan apa, membesarkan apa di masyarakat. Apa yang sudah saya bisa besarkan di masyarakat. Apa yang sudah bisa diterima oleh masyarakat. Ya, saya membesarkan masyarakat sampai apa. Termasuk kalau keluar duit ya jangan minta kembalian. Oh gitu? Ya iya, ya wakaf itu berapa pun katakanlah. Ya ini tidak bisa begini. Sekarang masalah sekarang ya saya nggak tahu. Please wakaf kan. Jadi saya itu dulu peristiwa itu bedanya misalkan saya membakafkan untuk bangun masjid, wakafkan untuk bangun sekolah. Ini saya membakafkan realisasi cita-cita, gagasan. Jadi jangan jadi wali kota atau jadi kepala daerah ternyata gagasan apa nggak punya gagas. Jadi kamu jadi kepala daerah itu hanya sebagai alat untuk merealisasi impianmu lah. Kamu punya impian apa sih di daerahmu? Jadi jangan impiannya jadi kepala daerah, tapi impiannya saya ingin mewujudkan apa dengan cara saya jadi kepala daerah. Tapi kepala daerah tidak berhenti, itu hanya antara wae lah. Pada pemilih ya saya harap pemilih. Tentunya kita bicara sekarang saat ini ada one man, one vote, tapi yang paling penting adalah value, nilai apa yang kamu jadikan pertimbangan untuk memilih. Ya mudah-mudahan nilai itu tidak menjadi sesuatu yang sangat katakanlah naif, hanya lembaran-lembaran kertas. Apa biru berapa, abang, hanya dijual segitu, value segitu. Karena betul-betul kita harus tetap meminta pertanggungan jawab pada mereka yang kita pilih untuk benar-benar bisa memenuhi hasrat dari masyarakat. Jangan hanya kita tertutup hak menuntut hanya karena kita sudah dikasih di awal lembaran-lembaran biru atau merah. Itu value-nya menjadi kecil sekali. Jadi
Harapan saya begitu. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Kang Ya, Heri atas sama-sama. waktunya. Insya Allah Ya. nanti kita sambung lagi. Iya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang ringan kita tapi sangat mendalam dan sangat penuh dengan inspirasi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda dulu.